Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 99 kisah orang salih. Dan sekarang kita akan membahas kisah yang ke-31, yaitu kisah Abdullah Zulbijadain. Itu tentang apakah kamu tidak membutuhkan istrimu. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ka'ab Al-Qurtubi. Ia berkata, Abdullah yang dijuluki Zulbijadain berasal dari Muzainah. Hanya saja hatinya telah tertambat dengan kecintaan kepada Rasulullah dan juga kecintaan kepada keimanan. Maka dia pun berangkat untuk bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui kejadian ini, ibu Abdullah pergi menuju pimpinan kabilahnya dan berkata, sungguhnya Abdullah telah pergi menemui Muhammad. Susullah ia dan bawalah pulang kembali. Ambil pakaian-pakaiannya karena ia sangat pemalu. Dan jika kalian berhasil mengambil pakaiannya, tentu ia tidak akan bisa bergerak meneruskan keinginannya. Dan benar saja, mereka pun mengambil pakaian Ka'ab dan membiarkannya telanjang. Maka Abdullah tinggal di dalam rumah dan mogok makan ataupun minum sebelum ia bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika ibunya melihat anaknya mogok makan dan tidak mau minum, maka ia kembali mendatangi kaumnya dan memberitahukan bahwa Abdullah bersumpah untuk mogok makan dan minum sebelum bertemu Muhammad. Ibunya berkata, tolong kembalikan pakaian Abdullah karena aku takut dia mati. Tapi kaumnya ternyata enggan memberikan pakaiannya itu. Maka ibunya mengambil satu lembar kain kotak-kotak kasar dan dipotong menjadi 2 lembar. Salah satu lembar diberikan agar dipakai sebagai sarung dan satu lembarnya lagi untuk penutup kepala. Lalu sang ibu berkata, sekarang pergilah. Maka Abdullah pun pergi menempuh perjalanan dengan mendaki dan menuruni lembah sehingga tiba di kota Madinah. Lalu ia langsung belajar Al-Quran dan memperdalam agama. Di Madinah karena beliau tidak memiliki rumah, beliau bersama sejumlah para sahabat lain sering pergi istirahat di bawah naungan sebuah rumah milik seorang wanita Ansor, dan ia biasa menyediakan makanan dan membantu mengurusi kebutuhan mereka. Suatu hari teman-temannya dari para sahabat berkata kepada Abdullah, bagaimana pendapatmu sekiranya engkau menikah dengan wanita itu? Omongan itu kemudian sampai kepada wanita itu. Maka wanita itu berkata, mengapa kalian tidak meninggalkan kebiasaan kalian menyebut namaku? Hentikan kebiasaan itu dan jangan lagi kalian datang untuk beristirahat di bawah naungan rumahku. Berita itu sampai juga pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mendatangi wanita itu dan berkata, wahai fulanah, telah sampai kepadaku berita bahwa Abdullah meminangmu. Maka terimalah pinangannya. Sesungguhnya ia adalah seorang pemuda yang terpandang di kalangan kaumnya. Dia pandai membaca Al-Quran dan mempunyai pengetahuan agama yang luas. Umar radhiyallahu anhu juga datang ke rumah wanita Ansar itu dan menyampaikan hal yang serupa. Berita ini pun akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Sementara itu, Abdullah biasanya apabila matahari telah terbit, beliau mengerjakan salat sunnah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian menemui Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada beliau, kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Pada suatu hari setelah usai salat, Abdullah kemudian menemui Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Abdullah, bukankah telah sampai kepadaku berita bahwa engkau menyebut berminat meminang fulanah? Abdullah menjawab, benar. Nabi bersabda, aku telah menikahkanmu dengannya. Mendengar sabda Nabi SAW demikian, Abdullah kemudian mendatangi para sahabatnya dan berkata, Rasulullah SAW telah menikahkan aku dengan wanita Ansar itu. Maka istri-istri orang Ansar pergi menuju rumah wanita itu dan mengucapkan selamat dan mempersiapkan acara walimahnya. Mereka menjahit burdah, membuat bantal dari kulit, memasak makanan, dan lain-lain untuk malam pengantin. Adapun Abdullah, ia bangun untuk mengerjakan salat. Ia sama sekali tidak menemui wanita Ansar itu dan tidak mendekatinya hingga Bilal mengumandangkan azan subuh. Selesai azan, para sahabat pulang ke rumah masing-masing.
Selesai azan, setelah azan, para istri sahabat pulang ke rumah masing-masing. Mereka berkata, demi Allah, Abdullah tidak membutuhkan sesuatu pun. Ia tidak mendatangi istrinya, tidak menginginkannya, bahkan tidak juga mendekatinya. Abdullah mengerjakan salat subuh bersama Nabi SAW. Dan setelah matahari terbit, Abdullah berdiri untuk mengerjakan salat sunnah sebagaimana ia biasa melakukannya. Kemudian menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu membutuhkan istrimu? Abdullah menjawab, tentu membutuhkannya. Akan tapi setiap kali aku melihat kenikmatan yang dilimpahkan Allah berupa wanita cantik, tempat tidur yang nyaman, dan makanan yang lezat yang Allah janjikan, maka aku tidak memiliki sesuatu pun yang bisa aku pergunakan untuk bertakarrub kepada Allah kayak pedangku. Dan aku belum mendapatkan kesempatan untuk melepaskan pedangku terhadap seorang untuk membela Allah dan Rasulnya. Yang lebih aku dahulukan kecuali mengerjakan salat sunnah. Maka inilah wajahku untuk istriku, wahai Rasulullah. Abdullah pun pergi untuk menemui istrinya hingga sempat menikmati makan bersamanya. Ketika berlangsung peperangan Khaybar, ia terluka dan berwasiat, aku belum pernah memberi sesuatu pun untuk istriku, maka berikanlah bagianku dari rampasan perang Khaybar kepadanya. Tidak lama kemudian beliau menemui ajalnya. Dalam suatu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika itu kami sangat lapar. Kemudian pada suatu malam aku keluar dan aku melihat ada cahaya berkilau dari kejauhan. Aku berkata pada diriku, aku harus ke tempat itu. Dan aku mendapatkan makanan di sana. Benar, aku kemudian sampai di tempat itu. Ternyata ada Rasulullah SAW sedang menggali kubur dan memberikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar. Sementara itu jenazah Abdullah terbaring di dekatnya. Setelah Rasulullah SAW menguburkannya, beliau bersabda, ya Allah, sungguhnya aku meridhoinya, maka ridhoilah ia. Nabi SAW mengucapkan doa ini 2 atau 3 kali. Allahu 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 Allah Allah